Ya, oke ya. Selamat pagi Nil ya. Pagi, Bu. Ya, oke. Kita kembali lagi di channelnya kita. Di mana? Ya, oke ya. Kita lanjutin lagi nih materinya kita ya ke GGL induksi elektromagnetik. Ini sekarang kita masuk di hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Jadi rumus daripada GGL induksi ya itu E itu sama dengan min N D flux per dt. Nah, flux kalian ingat kemarin apa? Flux sama dengan apa flux? Apa yuk? Flux sama dengan apa? BA? Iya, flux sama dengan BA dikalikan dengan cos theta. Nah, kalau D flux per dt ini berarti bisa D per dt dari BA cos theta. Jadi ada berapa variabel yang bisa berubah? Yang bisa berubah apa aja? B bisa berubah? Bisa. A bisa berubah? Bisa. Theta bisa berubah? Bisa. Ya, jadi D flux per dt ini boleh jadi apa? Misalnya di sini A cos theta D per dt dari B. Bisa ya. Ini berarti B-nya yang berubah. Jadi ini bisa juga sama dengan apa? B cos theta D per dt daripada A. Ini berarti luas penampangnya yang berubah. Atau bisa juga sama dengan apa? BA D per dt dari cos theta. Berarti cosnya yang berubah gitu ya. Nah ini, jadi ada beberapa. Jadi ini bisa NB cos theta A2 dikurang A1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Yang ini adalah delta A. Yang ini adalah delta T. Jadi kalau tidak dalam bentuk persamaan berarti pakai delta A per delta T seperti itu. Itu kalau A-nya yang berubah. Kalau misalnya nanti B-nya yang berubah berarti delta B per delta T, maka A cos theta dan N-nya itu tetap seperti itu ya. Kita lihat lagi. Di banyak rumus mau diapalin tuh. Loh, nggak mau terhapus. Kenapa ya? Nggak tahu. Iya, heran. Ya udah. Nah, sekarang ke berikutnya nih ya. Yang berikutnya tentang GGL induksi pada perubahan ini besar induksi magnetiknya ya. Nah, ini yang tadi lagi, ini B-nya yang berubah. Berarti B2 dikurang B1 dibagi T2 dibagi dengan T1. Atau bisa dalam bentuk persamaan diferensial D per dt daripada B. Ini misalnya B-nya dalam bentuk persamaan ya. Kamu ingat lagi itu yang turunan-turunan ya. Ya, oke. Nah, sekarang GGL induksi akibat perubahan orientasi bidang kumparan. Ya, ini berarti tetanya yang berubah. Ya, cos theta 2 dikurangi dengan cos theta 1 dibagi T2 dikurang T1. Ini adalah delta cos theta, ini adalah delta T. Seperti itu. Ya, sekarang kita masuk di bagian berikutnya yaitu tentang hukum Lenz. Ya, hukum Lenz ya itu tentang arah induksinya ya, arus induksinya itu kemana, itu kita menggunakan kaidah tangan kanan tetap ya. Jadi yang 4 jari ini adalah B, kemudian ibu jari itu adalah V, lalu telapak tanganmu menghadap kemana, itu berarti arusnya, arahnya menuju kemana, asalnya dari sini. Kalau menghadap ke atas berarti arusnya naik. Kalau menghadapnya ke bawah berarti arusnya turun seperti itu ya. Jadi untuk yang ini B-nya kan kita nggak tahu apakah arusnya itu induksi magnetnya masuk atau induksi magnetnya keluar. Ada yang cross induksi magnetnya masuk kemudian dot itu keluar. Tetapi yang kemarin kita pakai cross itu keluar, dot itu masuk kan. Ya, sekarang kita pakai dulu yang kita punya kesepakatan. Kalau cross keluar berarti ya dot masuk ya, ini ke sini lalu di sana kan bergeraknya kan ke kanan. Kalau bergerak ke kanan berarti arusnya dari atas ke bawah, berarti dari A menuju ke B ya. Nah kalau misalnya cross itu masuk bergerak ke kanan maka arusnya berarti dari bawah ke atas, berarti dari B menuju ke A seperti itu ya. Ya, jadi jangan sampai salah di sini ya.
Nah, tergantung nanti induksi magnetnya kemana. Nah, biasanya nanti penerapannya itu nanti di sini ada hambatan tuh, ya, ada hambatan. Lalu ditanyakan berapakah besarnya arus dan arahnya kemana, gitu, ya. Itu jangan sampai pusing, ya. Nah, ini konsep GGL induksi diri sebuah kumparan, ya. Jadi kumparan atau lilitan solenoida, ya, solenoida. Kita mau mencari besarnya induksi diri daripada solenoida. Nah, rumus daripada GGL itu juga dirumuskan sama dengan minus L DI per DT, di mana L besar ini itu adalah induksi diri, ya, induksi diri. Nah, DI per DT ini boleh ditulis delta I per delta T. Delta I per delta T. Delta I berarti I2 dikurangi I1 dibagi delta T. Kenapa I-nya bisa berubah di sini? Di sini ada hambatan, ya, hambatan yang bisa kita rubah-rubah besarnya. Jadi gini, kalau tanda panahnya ini dia bisa berubah, bisa menjadi lebih kecil, bisa menjadi lebih besar. Kalau R-nya diperkecil berarti arusnya akan membesar. Tetapi kalau R-nya diperbesar berarti arusnya akan mengecil. Jadi ada perubahan arus. Di sini arusnya yang berubah, sumber tegangannya itu tidak berubah. Jadi nanti tegangan pada kumparan ini juga akan berbeda-beda. Nah, tegangan pada kumparan ini yang kita namakan dengan GGL-nya, ya, induksi GGL induksinya. Nah, satuan daripada L induktansi diri itu adalah Henry, ya, satuannya Henry. Nah, selanjutnya besar induktansi diri itu dirumuskan sama dengan apa? Mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L. Nah, ini itu hari waktu Ibu ikut Olimpiade Guru Fisika. Ini yang Ibu lupa rumusnya. Ya, untuk menurunkan kan, turunkan, aduh, panjang sekali itu menurunkannya, ya, ini. Ya. Panjang sekali untuk turunkan, jadi Ibu enggak apa namanya? Loh, lupa karena enggak ada persiapan, coba bayangin. Enggak ada persiapan sama sekali, tahu-tahu disuruh berangkat sama Pak John gitu, ya. Jadi pagi-pagi datang Ibu Ros pergi ke Hotel Smile. Ngapain, Pak? Ikut Olimpiade Guru Fisika sekota Makassar. Pak, enggak ada persiapan. Enggak apa-apa, pokoknya kamu pergi aja. Ikuti aja acaranya kan. Lah terus gimana? Ya udah, Pak John itu dulu yang nyuruh Ibu, ya. Jadi terpaksa kita berangkat. Jadi kita semuanya nggak ada persiapan. Matematika, biologi, kimia, fisika, semua pergi. Tidak ada persiapan sama sekali. Yang bawa pulang medali ya Ibu dengan Pak Kial itu tadi. Pak Kial juara harapan 1, lalu Ibu juara 1. Itu nggak ada persiapan sama sekali. Jadi hanya membawa diri, membawa alat tulis, sudah. Tidak ikut Pak Heru. Jadi tapi itu sekolah-sekolah seluruh kota Makassar loh, seluruh SMA kota Makassar. Hah? Juara 2-nya Ibu siapa ya? Herlina dari SMA Atira. Dia dulu juara 1. Tapi dia punya apa namanya? Masuk semua kayaknya. Lah iya. Ya oke, kembali ke sini ya. Kita mau turunkan ini satuan daripada apa? Satuan daripada induktansi diri. Akhirnya memang Henry. Henry itu sama dengan apa? Ya, nah kita lihat. Satuannya mu 0 apa? Satuan mu 0. Apa? Loh, satuan. Weber meter. Satuannya daripada A? Meter pangkat 2. Satuan daripada L panjang long meter. Berarti satuan daripada L ini akan sama dengan apa? Weber per ampere meter kali meter persegi dibagi dengan meter. Ya kan? Jadi sama dengan apa? Ini ampere dengan ini coret. Ya kan? Ini coret lagi dengan ini kan? Ya, berarti ini satuannya sisa apa? Weber per ampere. Nah, selanjutnya Weber per ampere ini dinamakan dengan Henry atau disingkat H besar. Sekarang kenapa ya namanya jadi Henry? Ya, kira-kira itu namanya gitu ya. Oke ya, jadi hafalin ya ini ya. Nah, hafalin. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ya,
Nah, sekarang kalau itu tadi, ya, yang tadi itu adalah di udara tuh. Jadi induktansi diri di udara. Jadi ini kalau kumparannya ada di udara, ini ya, ini di udara, di udara. Nah, L-nya itu sama dengan apa tadi? Mu 0 N kuadrat A dibagi dengan L. Nah, karena kita pakai mu 0, maka kita sebut aja ini adalah sebagai L0 gitu ya, boleh ya? Nah, sekarang kalau kumparan ini kita bawa ke dalam suatu bahan tuh, bahan elektrolit gini ya. Nah, lalu ini ada di sini nih. Kumparannya bawa di sini. Nah, ini dalam bahan nih ya, dalam bahan. Dalam bahan. Nah, maka mu 0-nya itu bukan lagi mu 0, tetapi kita pakai mu. Nah, bahan ini itu punya punya permeabilitas ya, punya permeabilitas relatifnya. Jadi ini adalah mu R gitu. Nah, sehingga rumus daripada L-nya, induktansi diri dalam bahan, ini akan menjadi mu N kuadrat A dibagi dengan L. Di mana mu-nya itu sama dengan mu R dikalikan dengan mu 0. Jadi di sini L dalam bahan itu akan sama dengan apa? Mu R, mu 0, N kuadrat A dibagi dengan L. Lalu yang ini tadi apa ini? Ini kan? L0 kan? Berarti ini akan sama saja dengan mu R dikalikan L0. Maka mu R akan sama dengan L dalam bahan dibagi L0. Atau L dalam bahan sama dengan apa? Mu R L0 ya, seperti itu ya. Jadi mu R-nya itu adalah permeabilitas relatifnya dari suatu bahan itu. Oke. Nah, itu bisa di-clear, tadi nggak bisa ya. Nah, sekarang ini ada contoh soal nih ya, contoh soal. Dalam banyak rangkaian, suatu percikan api dapat terjadi di antara kutub-kutub saklar ketika saklar dibuka. Tetapi ketika saklar untuk rangkaian ini ditutup, tidak terjadi percikan. Mengapa perbedaan ini terjadi? Ya, penjelasannya ada di sini ya. Kamu bisa membaca sendiri. Ini menurut hukum Lenz ya, menurut hukum Lenz. Polaritas GGL induksi selalu sedemikian rupa sehingga berusaha mempertahankan fluks awalnya ya ketika suatu perubahan fluks terjadi. Nah, pada saat saklar dibuka, penurunan fluks magnetik secara tiba-tiba dari nilai tertentu menjadi 0, maka menimbulkan GGL induksi dengan polaritas demikian rupa untuk mempertahankan arus asalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di sini. Di energi yang tersimpan di dalam induktor. Energi yang tersimpan di dalam induktor ya, di dalam bentuk medan listrik itu sama dengan ini ya. Kita mengacu pada sampai yang ingat ini 1/2 CV kuadrat ini untuk siapa coba? Kapasitor ya, energinya. Nah, ini dimasukkan ke sini ya. Nah, dW itu berarti sama dengan EI dt ya. Ini dikasih masuk dW per dt-nya itu ya sama dengan E dikalikan I. E itu adalah GGL ya, E-nya itu adalah GGL, I-nya itu adalah arus. Akhirnya kita mendapatkan rumus ini. Energi induktor itu sama dengan 1/2 Li kuadrat ya, Li kuadrat ya. Karena dW-nya ini sama dengan L integral dari 0 sampai ke I untuk I DI seperti itu ya. Yang kamu hafalin yang ini. Energi pada induktor itu sama dengan 1/2 Li kuadrat. Yang ini untuk apa? Kapasitor ya. Ibu enggak suruh kamu turunkan sih, kapasitor. Kapasitor. Ibu minta kamu menghafalkan aja ya, hafal ya. Jadi ini untuk kapasitor, kemudian yang ini adalah untuk induktor ya. Oke, dihafalin. Ya. Nah, sekarang aplikasi induksi elektromagnetik ini ada pada generator listrik. Generator listrik itu ada dua macam, ada generator arus bolak-balik dan ada juga nanti generator arus arah. Bedanya itu nanti di sini, ya, di kumparan yang ada di sini, ya. Nah, untuk yang generator AC atau arus bolak-balik ini kumparannya ini full,
ya, kumparannya full. Kemudian kalau ini dia berputar, jadi berputar, ini kan di dalam induksi magnet ada magnet utara dan magnet selatan, ya, berarti arah B-nya itu dari mana ke mana? Kanan ke kiri, ya, dari utara menuju ke selatan. Ini ada gambarnya di sini. Ini B, ya, ini B-nya, ya. Lalu arah arusnya kemana? Ini turun ke bawah. Nah, ini maksimumnya, ini pada saat diputar ini, ya. Ini E maksimum atau GGL maksimum, yang ini adalah GGL induksinya. Nah, untuk rumus daripada GGL induksinya di sini, EM-nya itu adalah NBA dikalikan dengan omega. Omega itu adalah kecepatan sudutnya. Ingat, omega itu sama aja dengan 2 pi dikalikan dengan F, ya. Jadi ini juga boleh ditulis lagi nanti sama dengan apa? NBA dikalikan dengan 2 pi F, ya, atau boleh sama dengan 2 NBA pi F juga boleh, ya. Jadi ini kamu hafalin lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Itu grafiknya berbentuk sinus, ya, grafik sin, ya, ini, ya. Ini tuh berbentuk grafik sin bolak-balik. Nah, ini untuk yang arus bolak-balik. Nah, sekarang untuk yang arus arah, jadi bedanya itu di sini, di cincinnya, ya, cincinnya aja, cincin yang penuh, yang ini cincinnya terputus di sini, ya, terputus di sini. Nah, sehingga kita menghasilkan ini, bentuknya seperti ini. Hanya gunung-gunung saja, tidak ada lembahnya, ya. Kalau yang generator arus bolak-balik itu ada gunung, ada lembah, ya, naik turun, minimum maksimum. Itu aplikasinya pada generator arus setara. Nah, aplikasi berikutnya itu pada transformator. Trafo sudah kita bahas hari, ya. Yang trafo, ya. Trafo itu ada kumparan primer, ada kumparan sekunder, ya. Rumusnya ini VS per VP atau ES per PP sama dengan NS per NP, ya. VS per VP sama dengan NS per NP. Kemudian efisiensinya itu sama saja dengan daya keluaran dibagi daya masukan. Jadi sama dengan VSIS dibagi VPIP atau sama dengan NSIS dibagi NPIP. Ini kita udah bahas. Nah, ini trafo, ya. Ini ada kumparan primer, ada kumparan sekundernya, ya. Ada lilitan primer, lilitan sekunder. Oke. Habis, ya. Nah, ada yang ketinggalan tuh. Untuk contoh soalnya mana, ya? Oh, enggak ada. Ya udah. Sekarang Ibu kasih contoh soal yang lain nih, ya. Kasih contoh soal yang lain. Jadi Ibu soft share di sini kita pakai whiteboard, ya. Nah, jadi gini. Mengacu yang tadi, ya, mengacu yang tadi. Misalnya ada kumparan, ya, kumparan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini berada di dalam medan magnet, gitu. Di dalam medan magnet. Ya. Nah, kumparannya berbentuk seperti ini. Lalu di tengahnya itu ada kumparan lain atau ada batang yang lain, ya, yang ini. Nah, seperti ini yang bisa bergerak. Nah, ini masuk di dalam medan magnet, ya, masuk di dalam medan magnet. Misalnya arah medan magnetnya kita pakai dot aja, ya, atau pakai cross. Seperti ini. Dot masuk atau keluar? Masuk, ya. Oke, ya. Jadi ini, nah, ini induksi magnetnya. Jadi dia masuk di dalam medan magnet tuh. Masuk di dalam medan magnet.
Seperti ini ya. Nah, kemudian misalnya aja titiknya di sini adalah titik P, lalu ini adalah Q. Jadi kawat ini bisa bergeser. Nah, semisalnya kawat ini bergeser, bergeraknya itu menuju ke arah kanan. Ya, ini adalah kecepatannya, ini V-nya, ya, ini V-nya. Kemudian yang biru ini adalah B, induksi magnetnya. Jadi ini adalah B. Di mana B-nya arah yang mana? Masuk ya. Ini B-nya masuk. Semuanya berarti masuk. Nah, tadi kita kan menggunakan kaidah tangan kanan tuh. Kaidah tangan kanan. B masuk, V ke kanan. Arusnya berarti mana? Naik ya. Arusnya naik. Oh, berarti arah arusnya adalah naik. Oke. Ini adalah arah arusnya. I-nya. Nah, sekarang kira-kira F-nya kemana tuh? B-nya masuk arus naik. Lorentz-nya kemana? Ke kiri. Oke. Lorentz ke kiri ya. Pakai warna apa ya? Hitam ya. Oke. Lorentz-nya berarti ke kiri. Ini adalah gaya Lorentz. Jadi antara gaya Lorentz dengan arah kecepatan geraknya, kemana geraknya kawat itu berlawanan ya. Kamu ingat itu aja. Oke. Nah sekarang rumusnya gaya Lorentz itu apa? F sama dengan I L B kan, bil kan? Ya, ILB atau bil. Kemudian GGL tadi sama dengan apa? GGL sama dengan apa? Hah? Bukan, sama dengan pakai yang minus N, yang ada B-nya, ada L-nya, sama dengan apa tadi? Ada yang ingat? L, ada V-nya, L, B, V, oke, good. L, B, P ya, LBP ya. Ini sama dengan ini, E sama dengan LBP. Nah, sekarang I itu sama dengan apa? Atau B-nya lah dari sini. B-nya sama dengan apa nih? B sama dengan E dibagi dengan LV. Bisa nggak masukin di sini? F sama dengan I L GGL per LV kan? L-nya hilang nggak? Hilang. Berarti F-nya di sini sama dengan apa? I, E dibagi dengan V. Ya, kasih masuk, kasih masuk, kasih masuk ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti kamu bisa mencari nih, bisa mencari berapakah besar arus yang mengalir gitu ya. Kalau misalnya kamu udah dapat GGL-nya, E-nya, maka untuk cari I kan gampang. Ini ada hambatan di sini. Berarti I sama dengan apa? E dibagi dengan L. Ya, bisa pakai ini. Kalau ini ada hambatannya, arus mengalir. Nah, kalau gitu mau ditanyakan berapa gayanya ya, kamu tinggal kasih masuk aja, I-nya masuk di sini. Sama dengan E per R, seperti itu ya. Bisa juga pakai ini, nggak ada masalah sih. Ya, pakai ini nggak ada masalah. Oke, seperti itu ya. Jadi sekarang kita akan melihat, coba ada nggak di bagian uji kompetensi bagian belakang ya, uji kompetensi bagian belakang yang ada soal ini. Iya, ini ada sebuah soal nih. Ada soal, kemudian ada kawat di dalam ya. Lalu kawat ini bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnet. Medan magnetnya cross ini ya. Jadi ini di cross di sini. Seperti ini. Ya, begitu ya. Di sini adalah titik Q, lalu ini titik T, lalu ini
R, di sini S, kemudian kawatnya ini adalah kawat AB. Kemudian kawat digeser ke kanan dengan kecepatan. V-nya di sini sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian kuat medannya, induksi magnetnya, jadi B-nya itu sama aja dengan 0,5 Weber per meter persegi. Weber per meter persegi jadi apa? Tesla ya. Oke. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah GGL-nya? Panjang kawatnya, bentar. ,5. Ini 50 cm nih. Panjang kawatnya 50 cm ya. 50 cm. 50 cm. Berarti L sama dengan berapa? 0,5 meter. Aduh, gampang sekali ya. GGL sama dengan apa rumusnya? LBV kan? Iya, iya, pakai minus ya. Minus itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia induksi sih ya, pakai min. Oke. Nah, sekarang berarti ini L-nya berapa? 0,5 meter dikalikan dengan B-nya 0,5 Weber per meter persegi atau Tesla dikalikan dengan 4 meter per sekon. Berarti hasilnya berapa? 1/2, 1/2, 4, 1 ya. Oke, min 1 berarti ini dalam volt ya. Volt. Oke. Nah, kalau V-nya ke sana, kemudian anggaplah B-nya ini adalah keluar sesuai kesepakatan kita, cross keluar. V ke sana. Arusnya berarti dari mana? Dari A ke B ya. Arah arusnya dari mana? Dari A ke B. Ini I-nya ya, ini I. Ini adalah I-nya. Ya, lalu Lorentz-nya kemana? Ke kiri. Oke, sip. Lah, gampang ya. Ini Lorentz-nya ke sini. Ini adalah F-nya. F Lorentz-nya. Kalau GGL-nya tahu, lalu di sini misalnya ada hambatan sama dengan 2 ohm. Maka I-nya berapa? E dibagi dengan R kan? Berarti sama dengan min 1/2 dalam ampere ya, itu I-nya. Jadi kalau misalnya lagi panjang kawatnya ini, lalu dicari berapa besar gaya Lorentz-nya. F berarti sama dengan B, I, L ya. Masih masuk aja. B-nya berapa? 0,5 Tesla. I-nya berapa? 0,5 juga ya. 0,5 ampere. Lalu L-nya berapa? 0,5 meter. Berarti sama dengan 0,125 satuan dari gaya apa? Newton ya. So easy ya. So easy. Ya. Ya, oke. Jadi gampang sekali tuh. Oke. Lanjut ya, ini clear ya. Sabar.